Ada beberapa kebiasaan yang tersebut menyebabkan radang amandel tanpa disadari. Sayangnya berbagai orang tak mengetahuinya, kemudian kerap menganggap sepele hal ini seperti kurang menjaga kebersihan mulut. Berikut adalah beberapa kebiasaan yang digunakan bisa saja menyebabkan radang amandel, dirangkum dari akun Instagram Dr. Kevin Mark. Konsumsi makanan pedas dan juga keras. Makanan keras seperti keripik dapat melukai tenggorokan, menyebabkan iritasi dan juga memperparah peradangan. Makanan pedas kemudian berbumbu kuat juga dapat meningkatkan produksi lendir, juga menyebabkan penumpukan lendir di tempat tenggorokan. Kebiasaan pertama yang digunakan bikin amandel kamu makin parah adalah makanan pedas kemudian keras, kayak keripik pedas, basreng pedas, atau bakso dengan sambal pedas. Makan makanan pedas pada waktu tenggorokan akan merangsang keluarnya dahak, kemudian bikin tenggorokan kamu makin parah. Jelasnya, olahraga berat. Meski tidaklah secara langsung, namun ada beberapa faktor terkait aktivitas fisik yang tersebut dapat memicu atau memperparah kondisi ini. Khususnya bagi individu yang dimaksud sudah ada memiliki kecenderungan radang amandel, seperti sistem imun menurun, kurang asupan cairan, olahraga dalam lingkungan tak sehat. Yang kedua adalah olahraga berat. Saat amandel kamu meradang, ada baiknya istirahat yang tersebut cukup selama 2-3 hari agar tubuh kamu pemulihannya maksimal serta juga penyembuhannya lebih banyak cepat, ujarnya. Begadang. Kurang tidur dapat memicu stres yang digunakan berisiko menyebabkan peradangan dan juga menekan sistem imun di tempat pada tubuh, termasuk radang amandel. Dan yang tersebut paling banyak kamu lakuin gak sadar adalah begadang. Kalau kamu kurang tidur, otak kamu akan mengurangi hormon stres atau kortisol. Kortisol yang digunakan tinggi akan menekan sistem imun dan juga memperlambat penyembuhan. Jadi wajib tidur yang digunakan cukup, tandasnya. Seorang remaja bernama Lily didiagnosis mengidap gagal ginjal stadium akhir yang awalnya menunjukkan gejala seperti flu biasa selama 3 bulan. Diagnosis ini bagaikan mimpi buruk untuknya. Mengidap gagal ginjal stadium akhir menimbulkan Lily harus menjalani dialisis atau cuci darah secara teratur. Namun, dokter berpendapat bahwa ada kemungkinan perempuan 14 tahun itu membutuhkan transplantasi pada masa mendatang. Dalam perkara Lily, ia merasakan sakit yang luar biasa. Ia mengaku lega pada waktu diberitahu akan mengalami koma dikarenakan rasa sakit yang dialaminya. Lily kemudian dipindahkan ke unit perawatan intensif anak pada Rumah Sakit Anak Bristol. Di sana ia menghabiskan 3 hari di keadaan koma. Gagal ginjal stadium akhir terjadi ketika fungsi normal ginjal hampir berhenti. Menurut Mayo Clinic, ginjal yang menyaring limbah juga cairan berlebih dari darah yang digunakan kemudian dikeluarkan melalui urin. Ketika ginjal kehilangan kemampuan menyaringnya, kadar cairan, elektrolit juga limbah yang mana berbahaya dapat menumpuk di tempat di tubuh. Dengan penyakit ginjal stadium akhir, Anda memerlukan dialisis atau transplantasi ginjal agar masih hidup, jelas Mayo Clinic. Gejala umum yang dimaksud terlihat selama tahap ini adalah mual, muntah, kehilangan nafsu makan, kelelahan, pembaharuan pola buang air kecil, nyeri dada, sesak napas, pembengkakan kaki, pembengkakan pergelangan kaki, tekanan darah tinggi, sakit kepala, kesulitan tidur, penurunan fungsi kognitif, kedutan otot, gatal juga rasa logam. Pada beberapa individu seperti persoalan hukum Lily, beberapa gejala bukan terlalu menonjol. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa orang tuanya tiada mengidentifikasi penyakit yang dimaksud dan juga menganggapnya sebagai flu. Ada beberapa alasan yang menyebabkan seseorang mengidap penyakit gagal ginjal stadium akhir. Salah satunya dikarenakan diabetes, tekanan darah tinggi, penyalahgunaan obat, penyumbatan pada saluran kemih, riwayat keluarga juga kondisi genetik tertentu.
Ciri-ciri gatal dikarenakan hyperglikemia mempunyai beberapa tanda yang mana harus diwaspadai. Gatal pada lapisan kulit adalah salah satu gejala umum yang mana kerap dialami oleh penderita diabetes. Berikut ini ciri khas gatal sebab penyakit gula yang dimaksud perlu diketahui. Kulit kering dan juga mengelupas. Penderita hyperglikemia kerap mengalami permasalahan dermis kering, teristimewa pada area kaki kemudian tangan. Hal ini terjadi sebab kadar gula darah yang digunakan tinggi dapat menurunkan aliran darah ke kulit, sehingga lapisan kulit menjadi kering serta kehilangan kelembapannya. Kulit yang dimaksud kering ini rutin kali terasa gatal kasar serta dapat mengelupas apabila tiada dirawat dengan baik. Gatal terutama dalam bagian lipatan tubuh. Gatal oleh sebab itu penyakit gula rutin terjadi pada area lipatan tubuh seperti ketiak, selangkangan, atau di dalam bawah payudara. Hal ini disebabkan oleh infeksi jamur atau bakteri yang digunakan lebih besar mudah tumbuh di tempat yang mana lembab. Kadar gula yang mana tinggi di tubuh menciptakan lingkungan yang dimaksud kondusif bagi pertumbuhan mikroorganisme tersebut. Luka gatal yang digunakan sulit sembuh. Penderita hyperglikemia kerap mengalami luka atau goresan kecil yang dimaksud sulit sembuh. Luka yang mana lambat sembuh ini biasanya disertai dengan rasa gatal di area sekitar area yang mana terluka. Herbafomis, suplemen herbal yang dimaksud terbuat dari bahan-bahan alami pilihan hadir sebagai solusi efektif untuk hambatan pencernaan. Formulanya dirancang khusus untuk meredakan ketidaknyamanan akibat kembung dan juga mual, memberikan kelegaan yang digunakan cepat kemudian aman. Berada dalam gaya hidup modern yang serba cepat, berbagai individu menghadapi hambatan kebugaran lambung yang tersebut serius dengan kondisi seperti mual, perut kembung, kemudian gastritis menjadi yang mana paling umum. Kebiasaan makan yang mana tidak ada teratur, stres, kemudian kurangnya perhatian terhadap pola makan sehat menjadi faktor utama yang dimaksud memperburuk hambatan. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk tambahan memperhatikan kemampuan fisik lambung kemudian mengenali tanda-tanda awal gangguan pencernaan. Kata praktisi bidang kesehatan komunitas Dr. Ngabila Salama. Sebagai solusi, Dr. Ngabila Salama menyarankan pembaharuan gaya hidup yang mana simpel namun efektif dapat membantu meredakan gejala gangguan lambung. Pertama, penting untuk mengatur pola makan dengan konsumsi makanan yang tersebut kaya serat, seperti sayuran lalu buah-buahan, juga menghindari makanan pedas lalu berlemak. Selain itu, praktik mindfulness serta teknik relaksasi dapat membantu mengurangi stres yang berkontribusi terhadap kesulitan lambung. Di samping itu, Dr. Ngabila Salama menambahkan obat alami juga dapat berperan pada meredakan gangguan mual kemudian perut kembung secara efektif. Rempah-rempah seperti jahe serta peppermint sudah pernah terbukti mempunyai sifat antiinflamasi lalu dapat membantu meredakan gejala tersebut. Sebuah studi menunjukkan bahwa konsumsi jahe dapat mengempiskan mual pada pasien yang mengalaminya. Selain inovasi gaya hidup kemudian pengaplikasian obat herbal alami, Herbafomis hadir sebagai pilihan yang digunakan tepat untuk menggalang kebugaran lambung secara keseluruhan dengan zat jahe emprit yang mana dibaut dengan metode AFT yang mana merupakan teknologi ekstraksi bertingkat. Herbafomis dirancang untuk memberikan kelegaan yang dimaksud cepat dari gejala kembung lalu mual. Penting bagi kita untuk memahami bahwa kebugaran pencernaan merupakan aspek krusial yang tersebut tidak ada dapat diabaikan. Teristimewa di tempat berada dalam gaya hidup yang digunakan serba cepat serta penuh tekanan. Dengan mengadopsi pola makan sehat, mengatur stres dan juga menggunakan suplemen alami seperti Herbafomis, kita dapat meraih kesejahteraan pencernaan yang dimaksud lebih baik tinggi. Herbafomis dengan kombinasi bahan-bahan herbal yang mana telah lama terbukti efektif menawarkan solusi yang tersebut aman dan juga alami untuk meredakan gejala kembung lalu mual.
Mari kita prioritaskan kemampuan fisik lambung, juga nikmati hidup yang tersebut lebih besar, nyaman, dan juga berkualitas.